Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa-mahasiswiku, hari ini saya akan kembali melanjutkan materi statistik ekonomi yang akan membahas materi tentang angka indeks. Nah, apa itu angka indeks? Angka indeks merupakan sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas atau jumlah, maupun nilai yang kita bandingkan dengan tahun dasar. Nah, sekarang berarti jika kita ingin memperhitungkan angka indeks, maka kita harus memiliki tahun dasar terlebih dahulu. Apa saja dasar yang bisa kita gunakan untuk menentukan tahun dasar itu sendiri? Yang pertama, tahun itu harus dipilih sesuai tahun yang bisa menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Kemudian, yang kedua, tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang kita bandingkan, sehingga nilai dari perbandingan tersebut masih bermakna. Ada beberapa jenis perhitungan angka indeks, di mana jika kita golongkan ke dalam dua golongan, angka indeks itu yang pertama ada angka indeks tertimbang, dan yang kedua ada yang namanya angka indeks tidak tertimbang. Nah, untuk angka indeks tidak tertimbang, ini terbagi lagi menjadi dua. Salah satunya adalah perhitungan angka indeks relatif sederhana. Nah, di mana definisi dari angka indeks relatif sederhana atau dikenal juga dengan istilah unweighted index, yaitu indeks yang perhitungannya tanpa memperhitungkan bobot dari setiap barang maupun jasa. Jadi ini sangat sederhana. Yang pertama, kita menghitung angka indeks harga relatif sederhana. Jadi perlu saya jelaskan kembali, kita ingatkan bahwa angka indeks itu ada tiga. Yang pertama ada angka indeks harga, yaitu yang memperbandingkan atau mengukur perubahan harga dari satu periode dengan periode lainnya. Yang kedua ada angka indeks jumlah atau kuantitas, yaitu angka yang membandingkan atau mengukur perubahan jumlah atau kuantitas dari suatu periode dengan periode yang lainnya. Dan yang terakhir adalah angka indeks nilai atau value, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode dengan periode yang lain. Jadi ada tiga angka indeks, ada tiga macam angka indeks yang bisa kita hitung dengan beberapa metode, yang salah satunya yang saat ini adalah angka indeks dengan metode relatif sederhana. Yang pertama, untuk menghitung angka indeks harga dengan metode relatif sederhana, rumusnya adalah IH atau indeks harga sama dengan HT, itu adalah harga tahun yang akan kita hitung, dibagi dengan HO, itu adalah harga tahun dasar, dikali dengan 100. Nah, jadi untuk angka indeks tahun dasar nilainya pasti akan diperoleh nilai 100. Nah, jika angka indeks yang kita perhitungkan nilainya di atas 100, maka itu berarti terjadi kenaikan dari harga, nilai, ataupun kuantitas komoditi tertentu. Sedangkan jika angka indeksnya diperoleh nilai kurang dari 100, artinya terdapat penurunan dari harga, kuantitas, ataupun nilai dari komoditi tertentu. Baiklah, kita lanjut. Jadi untuk menghitung angka indeks harga relatif sederhana, rumusnya tadi harga di tahun tertentu. Jadi untuk tahun dasarnya di sini adalah tahun 1996. Kemudian harganya Rp1.014. Maka untuk perhitungan tahun dasar yang pertama, karena belum ada tahun pembandingnya, jadi tetap 1014 dibagi 1014 dikali 100, maka hasilnya angka indeks untuk tahun dasar itu adalah 100. Kemudian untuk tahun 1997 yang akan kita hitung, harganya 1112. Maka bagaimana menghitungnya? Harga tahun yang kita hitung berarti harga tahun 1997 1112 dibagi harga tahun dasar atau HO-nya.
harga tahun dasarnya adalah di tahun 96 1014 rupiah dikali 100, maka diperolehlah nilai indeksnya 110. Kemudian di tahun 98 dengan harga 2461, untuk menghitung angka indeksnya, harga tahun 98 yaitu 2461 dibagi harga tahun dasar. Harga tahun dasar tadi tahun 96, jadi 1014 dikali 100, maka diperolehlah nilai indeksnya 243 dan seterusnya. Dengan demikian kalau kita lihat untuk indeks harga di tahun 97 dan 98 itu mengalami kenaikan. Berikutnya, angka indeks kuantitas dengan metode relatif sederhana. Rumusnya adalah indeks kuantitas sama dengan KT itu adalah kuantitas pada tahun yang akan kita perhitungkan atau perbandingkan dibagi dengan KO kuantitas tahun dasar dikali 100. Di mana kita lihat contohnya, di sini tahun dasarnya adalah tahun 1996 dengan kuantitas barangnya adalah sebesar 31 unit. Maka berapa indeksnya? Kita masukkan ke rumus untuk tahun dasar, karena kita belum ada tahun pembandingnya, maka KT-nya tetap 31, KO-nya adalah 31 dikali 100, maka indeksnya adalah diperoleh pasti 100. Kemudian untuk tahun 1997, kuantitasnya adalah sejumlah 30 unit, maka perhitungan indeksnya kuantitas tahun 97 30 unit dibagi tahun dasar kita adalah tahun 96, berarti 31 unit. Maka 30 dibagi 31 dikali 100 diperolehlah nilai indeksnya 97. Begitu juga untuk tahun 90 98. Jadi kuantitas tahun 98 sebesar 32 unit dibagi dengan tahun dasarnya di tahun 96 adalah 31 unit dikali 100 diperoleh nilai 103 dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat dari sini di tahun 97 ternyata ada penurunan kuantitas dibandingkan dengan tahun dasarnya. Yang berikutnya, angka indeks nilai dengan metode relatif sederhana. Jadi perbedaannya apa dengan angka indeks harga dan kuantitas? Kalau harga kita hanya membandingkan atau melihat perubahan harga. Kalau kuantitas kita pun hanya melihat perubahan kuantitas. Tapi di angka indeks nilai kita ingin melihat bagaimana perubahan harga dan kuantitas secara sekaligus. Jadi untuk mencari angka indeks nilai, IN sama dengan V T itu value atau nilai di tahun yang akan kita hitung dibagi VO value atau nilai di tahun dasar dikali 100, di mana untuk mencari value ini adalah dengan mengalihkan harga dengan kuantitas. Jadi harga dikali kuantitas pada tahun yang akan kita hitung atau HT dikali KT dibagi HO dikali KO. Harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar dikali 100. Itulah rumus untuk angka indeks nilai dengan metode relatif sederhana. Kita lihat contoh dengan data yang sama seperti angka indeks harga dan kuantitas tadi. Tahun dasarnya adalah tahun 1996, harganya 1014, kuantitasnya 31, sehingga untuk nilainya 1014 dikali 31 atau harga dikali kuantitas dapatlah 31.434. Yang tahun 97 juga sama, harga kita kalikan kuantitas 1112 kali 30 dapat 33.360 dan seterusnya. Berapa indeksnya? Kita masukkan rumus. Indeksnya tadi adalah nilai tahun yang akan kita hitung dibagi tahun dasar. Ini untuk tahun dasarnya indeksnya adalah 100. Kemudian tahun 97 nilai di tahun 97 adalah 33.360 dibagi dengan tahun dasarnya 31.434 dikali 100.
maka diperoleh indeks sebesar 106. Di tahun 98 nilainya 78.752 dibagi nilai tahun dasar 31.434 dikali 100 sehingga diperoleh indeksnya sebesar 251. Dan begitu pula untuk perhitungan di tahun berikutnya. Berikutnya metode yang kedua yaitu perhitungan angka indeks dengan metode agregat sederhana. Perbedaannya dengan metode yang relatif sederhana adalah di agregat sederhana angka indeksnya menekankan pada komponen barang dan jasa yang lebih dari satu jenis. Jadi kalau perhitungan angka indeks relatif sederhana itu hanya bisa kita gunakan jika kita ingin melihat perbandingan dari harga maupun kuantitas pada satu jenis barang saja. Akan tetapi jika jenis barang ataupun jasanya sudah lebih dari satu, maka kita bisa menghitung angka indeksnya dengan menggunakan metode agregat sederhana. Nah, yang pertama, angka indeks harga agregat sederhana. Jadi untuk menentukan indeks harganya, IHA itu indeks harga agregat sederhana. Rumusnya sama dengan sigma HT dibagi sigma HO dikali 100. Jadi total harga tahun yang akan kita hitung dibagi total harga dari tahun dasar dikali 100. Sebagai contoh, misalnya kita punya lebih dari satu jenis barang, ada beras, jagung, kedelai, dan seterusnya. Nah, jenis barang itu yang akan kita lihat indeksnya. Di tahun 1997, harga beras itu Rp815, harga jagung Rp456 dan seterusnya. Kemudian itu yang akan kita jadikan sebagai tahun dasar ya. Jadi tahun dasarnya tahun 1997. Sekarang kita ingin lihat angka indeks di tahun 1998, di mana harga beras itu menjadi Rp1.002, harga jagung Rp500, harga kedelai Rp1.151 dan seterusnya. Sehingga kita totalkan harga beras, jagung, kedelai, dan komponen lainnya di tahun 97 jumlahnya itu adalah sebesar 7.195. Sedangkan untuk jumlah harga barang-barang di tahun 98 adalah sebesar Rp7.401. Maka untuk menghitung angka indeks harganya, indeks di tahun 97 tentu saja pasti hasilnya 100 ya, karena tahun dasarnya 97. Jadi 7.197 dibagi 7.197 dikali 100, maka indeks untuk tahun 97 adalah 100. Sedangkan untuk indeks harga di tahun 1998 itu 7.401 dibagi tahun dasarnya 7.197 dikali 100, maka diperoleh hasilnya adalah 103. Nah, boleh silakan di rumah kalian cek kembali apakah jawabannya itu benar atau tidak. Baiklah, silakan dicoba perhitungannya di rumah agar bisa lebih dipahami. Kemudian bisa kita lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu angka indeks kuantitas dengan metode agregat sederhana. Jadi untuk angka indeks kuantitasnya atau IKA, rumusnya adalah sigma KT atau total dari kuantitas di tahun yang akan kita hitung dibagi sigma KO, yaitu total kuantitas di tahun dasar dikali 100. Nah, sebagai contoh, dengan contoh yang sama, tadi ada jenis barangnya, ada beras, jagung, kedelai. Di tahun 97 itu kuantitasnya adalah sebesar 44,7, kemudian 6,2, 1,3 dan seterusnya. Sedangkan di tahun 98 untuk beras 45,2, jagung 6,7 dan seterusnya. Sehingga kita totalkan semuanya. Dari beras, jagung di tahun 97 total semuanya adalah 72,4, dan di tahun 98 total keseluruhan adalah sama ya, 72,4. Maka
berapa indeks kuantitas untuk tahun 97 dan 98. Tentunya sama ya, karena tahun dasar dengan tahun pembandingnya sama. Berarti 72,4 dibagi 72,4 dikali 100, maka indeksnya tentu saja 100. Artinya apa? Ya tidak ada perubahan atau tidak ada kenaikan maupun penurunan baik di dari tahun 98 yang didasarkan atas tahun dasarnya di tahun 97. Berikutnya, angka indeks nilai agregat nilai agregat sederhana. Jadi untuk indeks nilai sama ya seperti tadi, yang kita lihat adalah value-nya. Jadi kita cari dulu harga dikali kuantitas di tahun yang akan kita hitung dibagi harga dikali kuantitas di tahun dasar dikali 100, dimana perbedaannya di sini ada banyak jenis barangnya ya. Jadi yang kita cari adalah sigma atau totalnya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Untuk contoh soal, boleh kalian lihat contoh soal sebelumnya dengan contoh soal di agregat sederhana. Gunakan data di tahun 97 dan 98, ini untuk harga, kemudian yang ini untuk kuantitas. Silakan kalikan. Untuk harga beras di tahun 97 kalikan dengan kuantitas di tahun 97, berapa hasilnya, itulah adalah nilai atau value-nya. Kemudian nanti total value atau total nilai dari beras, jagung, kedelai itu kita jumlahkan, sehingga nanti jumlah itulah yang akan kita bandingkan dengan tahun dasar dikalikan dengan 100. Silakan dicoba untuk dikerjakan di rumah. Dan yang terakhir, perhitungan angka indeks, yaitu angka indeks tertimbang. Nah, jadi perbedaannya dengan dua metode perhitungan sebelumnya, angka indeks tertimbang ini memperhatikan atau mempertimbangkan bobot pada setiap perhitungannya. Nah, atas dasar apa kita harus memberikan bobot terhadap setiap komponen? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa yang kita hitung indeksnya itu mempunyai tingkat utilitas yang berbeda. Jadi tingkat barang itu pasti mempunyai manfaat dan kepentingan yang berbeda bagi kebutuhan kita, sehingga perlu adanya pemberian bobot di setiap komponen. Nah, untuk metode yang pertama di angka indeks tertimbang, yang pertama ada yang namanya formula Laspeyres. Jadi formula ini atau rumus angka indeks tertimbang yang pertama ini itu dikenalkan oleh Etienne Laspeyres di abad 18 akhir. Jadi dalam metode ini menggunakan bobot sebagai penimbangnya itu adalah periode dasar, lebih tepatnya yang dijadikan bobot penimbangnya adalah kuantitas periode dasar. Jadi rumusnya indeks Laspeyres atau IL sama dengan sigma atau total dari HT, harga tahun yang akan kita hitung, dikali KO, itu adalah kuantitas tahun dasar, inilah bobot penimbangnya, dibagi dengan HO atau harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar dikali 100. Oke, sebagai contoh, misalnya kita punya jenis barang, ada beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan seterusnya, di mana data harga tahun dasar, nah kita anggap harga tahun dasar yang tadi tahun 97 ya. Nah, harganya itu untuk beras 1112, untuk jagung 662, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus punya data HT. HT itu harga tahun yang akan kita hitung. Misalnya harga tahun di tahun 1998, harga berasnya Rp2.777, jagung Rp1.650, dan seterusnya. Dan sebagai bobot penimbang kita harus punya data KO. KO itu adalah kuantitas di tahun dasar atau kuantitas di tahun 97, di mana beras kuantitasnya atau jumlahnya 48,2, jagung 7,9, kedelai 1,9, dan seterusnya.
Nah, berikutnya kita masukkan sesuai rumus, kita memerlukan data HO dikali KO. Maka HO-nya adalah 1112 dikali dengan KO-nya 48,2, diperolehlah 53.598, dan lakukan seterusnya sampai selesai, dan terakhir kita totalkan. Jumlah dari HO kali KO itu adalah 69.358. Kemudian rumus berikutnya adalah HT dikali KO. HT-nya 2777 dikali KO-nya adalah 48,2, sehingga diperoleh nilai HT dikali KO itu adalah 133.851. Lakukan sampai selesai dan kita totalkan. HT dikali KO diperolehlah nilai 168.963. Nah, kalau sudah selesai kita masukkan ke rumus IL tadi. Nah, rumus IL tadi sigma HT kali KO dibagi sigma HO KO dikali 100. Jadi, nilainya IL sama dengan 168.963 dibagi 69.358 dikali 100. Sehingga diperoleh nilai indeks Last Payers-nya adalah sebesar 244. Boleh dicek kembali di rumah. Berikutnya yang kedua adalah formula Pasce. Menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot penimbangnya. Jadi kalau di formula Last Payers tadi, bobot penimbang itu adalah kuantitas di tahun dasar. Sedangkan untuk formula Pasce itu bobot penimbangnya yang digunakan adalah kuantitas di tahun berjalan atau di tahun yang ingin kita hitung. Jadi rumusnya IP sama dengan sigma atau total dari HT kali KT, jadi harga tahun yang kita hitung dikali kuantitas di tahun yang kita hitung, dibagi sigma HO harga tahun dasar dikali KT, itu kuantitas di tahun yang akan kita hitung, dikali 100. Nah, sebagai contoh, dengan data yang sama ya, dengan perhitungan di indeks Last Payers tadi, jenis barangnya ada beras, jagung, kedelai, dan seterusnya. Ada data harga tahun dasar HO, ada harga tahun yang ingin kita hitung atau HT ya. Kemudian bobot penimbangnya adalah KT, kuantitas di tahun yang ingin kita hitung. Contohnya tadi tahun 98 ya. Berasnya 46,6, jagung 6,8, dan seterusnya. Nah, sesuai rumus kita harus menghitung HO dikali KT, harga tahun dasar dikali kuantitas di tahun yang akan kita hitung. Jadi 1112 dikali 46,6, maka diperoleh 51.819. Kemudian untuk jagung juga sama, HO-nya 662 dikali KT-nya 6,8 dapat 4.502, dan seterusnya, sehingga kalau kita totalkan HO kali KT ini totalnya adalah 65.307. Dan untuk HT dikali KT atau harga tahun yang kita hitung dikali KT itu kuantitas tahun yang kita hitung, 2.777 untuk beras dikali 46,6 dapat 129.408. Kemudian untuk jagung 1.650 kali 6,8 dapat 11.220. Seterusnya lakukan langkah yang sama dan kita totalkan HT kali KT itu adalah 159.823. Sehingga kalau sudah selesai maka kita masukkan ke rumus. IP itu sama dengan sigma HT KT dibagi sigma HO KT dikali 100. Jadi sigma HT KT-nya 159.823 dibagi sigma HO KT-nya 65.307 dikali 100. Maka diperolehlah angka indeksnya adalah sebesar 245. Silakan dihitung kembali di rumah. Oke, dan kita lanjut ke metode yang ketiga di angka indeks tertimbang, yaitu formula Fisher.
Nah, jadi formula Fisher ini merupakan formula yang mencoba menyempurnakan dua metode sebelumnya, yaitu metode Laspeyres dan Pasteur, di mana rumus dari formula Fisher ini IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Jadi akar dari hasil indeks Laspeyres dikali indeks Pasteur. Jadi diketahui kita tadi sudah dapat IL-nya 244. Indeks pasnya didapat 245. Sehingga berapa IF-nya? IF-nya tinggal cari akar dari 244 dikali 245. Sehingga silakan dihitung, hasil dari IF itu adalah 244. Boleh dicoba dicek kembali di rumah. Oke, kita lanjut kembali untuk metode yang keempat, yaitu ada yang namanya formula Dробis. Digunakan apabila nilai indeks Laspeyres dan indeks Pasteur berbeda terlalu jauh. Nah, indeks Dробis juga merupakan jalan tengah selain kita menggunakan indeks Fisher. Jadi kalau nilai dari IL dan IP tadi angkanya terlalu jauh, maka kita bisa menggunakan formula Dробis untuk menghitung angka indeksnya. Rumusnya ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Jadi IL-nya tadi 244 ditambah IP-nya 245 dibagi 2, sehingga diperoleh indeks Dробis itu sebesar 245. Oke, berikutnya formula yang kelima di angka indeks tertimbang adalah formula Marshall-Edgeworth. Jadi formula ini relatif berbeda dengan konsep yang sebelumnya, di mana untuk formula Marshall-Edgeworth itu pembobotan itu diperoleh dari jumlah kuantitas pada tahun T atau tahun yang kita hitung dengan kuantitas pada tahun dasar. Nah, di mana kalau indeks sebelumnya kita menghitung ada yang hanya mengambil kuantitas tahun T, ada yang hanya mengambil kuantitas tahun dasar. Nah, jadi dengan adanya pembobotan dengan menjumlahkan kuantitas tahun T dan tahun dasar diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, di mana rumusnya IME atau indeks Marshall-Edgeworth itu sama dengan sigma HT dikali KO ditambah KT. Jadi kita totalkan dulu KO dan KT, kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun di T, ya, tahun yang kita hitung, baru kita kalikan dengan HT atau harga tahun yang kita hitung. Nah, totalnya itulah yang akan kita masukkan ke rumus ini. Kemudian dibagi sigma HO dikali KO plus KT. Jadi kalau yang tadi KO plus KT itu dikali HT atau harga tahun yang dihitung, sekarang KO plus KT-nya dikali dengan harga tahun dasar kita jumlahkan dan baru dikali dengan 100. Nah, kemudian ini sebagai contoh dari penerapan formula Marshall-Edgeworth dari contoh yang sama, ya, jenis barangnya tadi ada beras, jagung, kedelai. Ada HO dikali KO plus KT, di sana langsung jumlahnya 105.418 dan seterusnya. Untuk HT dikali KO plus KT itu jumlahnya 263.260 dan seterusnya. Sehingga kita jumlahkan diperoleh jumlah untuk yang pertama itu 134.665 dan jumlah HT dikali KO plus KT itu adalah 328.787. Sehingga jika sudah selesai kita masukkan ke rumus IME tadi, indeks Marshall-Edgeworth adalah sigma HT dikali KO plus KT yaitu 328.787 dibagi HO kali KO plus KT-nya tadi 134.665 dikali 100, sehingga diperoleh indeks Marshall-Edgeworth-nya adalah sebesar 244. Boleh dicek kembali di rumah untuk lebih memahami. Oke, selanjutnya ini adalah formula yang terakhir di perhitungan angka indeks tertimbang, yaitu formula Walsh. Jadi formula Walsh itu menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar.
Jadi rumusnya indeks Walsh sama dengan sigma HT dikali akar dari KO dikali KT. Jadi langkahnya, kalikan dulu kuantitas tahun dasar dikali kuantitas tahun yang kita hitung atau tahun berjalan ya. Jadi KO dikali KT, hasilnya cari akarnya terlebih dahulu. Setelah dicari akarnya, baru kita kalikan dengan HT-nya atau harga tahun yang kita hitung. Kemudian dibagi sigma HO dikali akar KO dikali KT. Jadi KO dan KT dikalikan, dicari akarnya, sudah dapat, baru dikalikan dengan harga tahun dasar atau HO. Jumlahnya itulah yang akan kita masukkan ke rumus di sini, dikali 100. Oke, selanjutnya ini adalah contoh untuk penggunaan formula Walsh, di mana dengan menggunakan contoh soal yang sama, boleh kalian cek kembali untuk pembenaran perhitungannya. Jadi diperoleh nilai HO dikali akar KO KT itu adalah 52.701 untuk beras, kemudian untuk jagung 4.852 dan seterusnya. Untuk HT dikali akar KO KT itu adalah beras 131.611, untuk jagungnya 12.093 dan seterusnya. Sehingga kita totalkan jumlahnya adalah 52.701 untuk yang sigma HO dikali akar KOKT. Kemudian untuk total atau sigma dari HT akar dari KOKT itu sebesar 131.611. Nah, jika sudah, silakan masukkan ke rumus indeks Walsh-nya. IW sama dengan 131.611 dibagi 52.701 dikali 100 ya. Maka hasil indeks Walsh-nya adalah sebesar 250. Nah, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana perhitungan angka indeks dengan menggunakan 3 metode perhitungan. Semoga bisa dipahami, dan untuk lebih jelasnya silakan mencoba melakukan perhitungannya sendiri di rumah. Selamat memahami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh mahasiswa-mahasiswaku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.